Tes. Udah kedengeran. Udah. Sudah ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rahmat Musliadi. Teman-teman bisa manggil saya Rahmat atau Adi. Hari ini saya bakalan mencoba untuk bedah buku mencurigakan sekali. Bukunya seperti ini ya, teman-teman. Tagar mencurigakan sekali. Jadi, buku ini ditulis oleh Ustadz Salim Afilah dan Ustadz Zaki Arifai. Untuk teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi dengan Ustadz Salim Afilah. Sedangkan untuk Ustadz Zaki, beliau adalah seorang pemuda yang juga hafiz Al-Quran, penulis, dan pendakwah. Beliau juga telah menulis beberapa buku. Salah satunya yaitu Jangan Berdakwah Nanti Masuk Surga, Islam Nggak Liberal, dan Mencurigakan Sekali. Buku Mencurigakan Sekali ini memiliki 308 halaman dan diterbitkan oleh Pro-U-Media pada tahun 2018. Kesan saya waktu membaca buku ini, pertama kali melihat buku ini, di awal itu kita diperlihatkan dengan cover bukunya yang sangat menarik ya. Dengan awalannya itu background-nya Masjid Hagia Sophia, dan di bagian depannya terdapat Ustadz Salim Afilah bersama Ustadz Zaki. Setelah saya membaca buku ini, terdapat beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan yang telah saya temukan. Yang tentu kekurangannya ini nggak mempengaruhi kita ketika kita membaca buku ini. Kelebihan bukunya ini, di buku ini terdapat 2 bagian pembahasan, yaitu prolog dan epilog. Kata-kata yang digunakan saat menulis buku ini itu diajak kita sebagai pembaca untuk berinteraksi bersama penulis dengan bahasa Ustadz Zaki yang gaul dan tidak berat. Jadi untuk kita sebagai kaum milenial itu cocok banget ya bukunya. Sehingga kita nggak mudah bosan. Ditambah lagi dengan kisah-kisah inspirasi yang menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Untuk kekurangannya, ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin untuk teman-teman agak garing gitu jika penulis merasa berinteraksi dengan kita sebagai pembaca. Namun itu nggak mempengaruhi isi dari buku. Di bagian belakang buku terdapat pengantar bahwa tak ada yang lebih berhak dicurigai selain nurani kita sendiri. Apakah ia masih sedih atas niat maksiat yang tak tersempat, atau gembiranya ketika melakukan dosa mengalahkan sesal yang seharusnya ada. Tak ada yang lebih pantas dicurigai selain hati kita sendiri. Apakah ketika berbuat kebajikan, ia telah jujur meniatkannya untuk Rabb semesta alam? Apakah ia lebih bersemangat saat dilihat dan dipuji dibanding salah sunyi dan sendiri? Untuk penggalan kalimat yang kedua ini, itu sangat kena banget ke kita. Karena seperti yang kita tahu, kita kaum milenial yang sekarang sosial media itu sudah sangat maju. Terkadang kita menggunakan sosial media, kita tidak sadar, kita beribadah, kita posting ke internet, kita posting ke Instagram. Kita nggak sadar kalau segala tindakan kita itu bisa memberikan dampak negatif pada diri kita. Jadi, kita harus mencurigai diri kita sendiri. Kita harus mencurigai hati kita sendiri. Karena mungkin tindakan kita itu bisa membuat orang lain tidak nyaman. Seperti yang kita tahu, foto atau video kita bisa menghasilkan penyakit ain. Teman-teman tahu ya. Lalu dilanjutkan, tak ada yang lebih patut dicurigai selain jiwa kita sendiri. Apakah ia lebih suka dikotori, diisi sangka buruk, khayalan nista, pikiran keji, dan sayatan dengki dibanding disucikan dengan istighfar, zikir, dan syukur karunia. Tak ada yang lebih harus dicurigai selain mulut kita sendiri. Berapa banyakkah kebohongan, fitnah, ghibah, namimah, rafat, sombongan, olok-olok, dan kefasikan yang telah dikazanahinya. Kita kadang nggak sadar kalau
perkataan kita bisa membuat seseorang merasa tersinggung. Atau bahkan ketika tulisan kita di internet atau di sosial media itu bisa membuat orang lain tersinggung. Bahkan saya sendiri merasa memiliki pengalaman bahwa dulu setelah membaca buku ini, saya sadar bahwa dulu tuh saya sering membuat orang lain tersinggung dengan penulisan saya, bahasa-bahasa saya, sehingga saya merasa ketika sudah membaca buku ini, itu terasa tertampar sekali ya dengan buku ini. Dilanjutkan dengan tak ada yang lebih perlu dicurigai selain tangan dan kaki kita sendiri. Apakah keduanya beserta kulit-kulitnya ketika nanti dia menghisap, bicara, dan bersaksi akan menjadikan malu dan menenggelamkan kita dalam keringat dingin yang mengucur dari badan sendiri. Tak ada yang lebih wajib dicurigai dibanding diri ini, karena kita memang mencurigakan sekali. Ketika kita membaca buku ini, ketika saya membaca buku ini, nanti kita akan diajak untuk membahas di awal itu, kita diingatkan bahwa kita sebagai pemuda, sepatutnya kita untuk mencurigai diri kita sendiri. Jadi di buku ini, di awal, itu dibahas bahwa apakah kita sebagai seorang pemuda sudah memiliki dampak terhadap lingkungan kita, terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita. Atau kita hanya diam, kita menyaksikan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bahkan mungkin kita hanya selfie dan share ketika ada suatu kecelakaan. Maka mulai dari detik ini, wajiblah kita untuk mencurigai diri kita. Apakah kita sudah bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita? Atau mungkin kita hanya sebagai beban bagi orang-orang sekitar kita? Ketika ada penyimpangan di sekitar kita, kita harus berani untuk meluruskan bagaimanapun konsekuensinya. Karena kita memiliki keistimewaan. Karena kita adalah seorang pemuda. Sebagaimana 7 pemuda yang diceritakan maaf ya terputus. Suara saya kedengeran? Udah kedengeran? Udah ya. Tadi tiba mana ya teman-teman? Ada yang ingat tiba mana? Yang tiba kita apakah udah jadi bermanfaat atau justru malah menyusahkan orang di sekitar kita? Oh iya. Gitu ya. Kita sebagai pemuda memberikan manfaat bagi orang sekitar kita. Kita sebagai pemuda memiliki waktu yang sangat banyak untuk mengeksplorasi segala kesempatan yang ada, baik itu ilmu ataupun itu pengalaman. Karena kita pemuda, kita tidak takut dengan kegagalan yang ada. Bagaimana diceritakan di dalam Al-Quran bahwa ada 7 pemuda yang berani untuk melawan kezaliman seorang raja, dan namanya adalah Raja Dicyanus. Mereka berani untuk menyampaikan penolakan mereka, walaupun konsekuensi yang besar yang akan menimpa diri mereka. Karena kita sebagai pemuda bisa menaklukkan dunia dengan idealisme kita. Mereka akhirnya masuk ke gua untuk menyelamatkan diri, dan di sini kita berpikir, untuk apa gitu masuk ke gua? Pasti jika ketahuan mereka tidak akan bisa kabur gitu. Dan karena mereka pemuda lah, mereka tidak memikirkan konsekuensi. Namun karena keberanian mereka, karena ketakwaan mereka, karena keimanan mereka, maka Allah selamatkan mereka dan Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Ketidaksetujuan mereka tidak merubah apa-apa terhadap kerajaan Raja Dicyanus. Itu tidak membuat singgasana Raja Dicyanus bergetar atau melengsarkan posisinya. Tapi dengan kontribusi kecil mereka itulah
mereka dianggap istimewa. Karena kontribusi mereka inilah, karena keberanian mereka inilah, mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Karena siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan akan mengokohkan kedudukannya. Quran Surat Muhammad ayat 7. Maka kita, apalagi di zaman yang saat ini, yang memiliki beberapa gejolak-gejolak yang sangat banyak, fitnah di mana-mana, kita sebagai pemuda ataupun pemudi memiliki banyak cobaan terhadap kita, terhadap diri kita. Kita harus berani untuk meluruskan penyimpangan yang ada, walaupun itu cuma hanya kontribusi kecil terhadap orang lain. Bahkan jika itu hanya men-share perbuatan baik, bisa jadi perbuatan kecil kita itu bisa membolak-balikkan hati seseorang, karena kita tidak tahu. Karena hanya Allah lah yang membolak-balikkan hati seseorang. Karena ingat, bahkan percikan api pun bisa menghasilkan ledakan yang sangat besar. Selanjutnya, di buku ini kita juga diajak untuk bernostalgia dengan anak-anak 90-an. Bagaimana kita sebagai generasi 90-an, generasi 80-an memiliki begitu banyak perbedaan pada perkembangan zaman dengan anak-anak generasi milenial saat ini. Bagaimana mulai dari pergaulannya, pola kehidupan remajanya, dunia hiburannya, panutan-panutan mereka sudah berbeda. Bagaimana kita melihat generasi milenial saat ini memiliki influencer sebagai idola mereka, sebagai cita-cita mereka. Bahkan kemarin kita melihat ada sebuah video yang mengungkapkan sosial eksperimen bagaimana seorang anak-anak tidak mengenal pahlawan negara kita sendiri gitu. Mereka lebih mengenal influencer-influencer. Karena itulah di sini kita coba untuk mengingat bahwa kita dicoba untuk bernostalgia dengan kehidupan kita pada generasi 90-an dulu. Terus, sebagai pemuda tentu kita ingin menjadi pemuda yang unggul. Tapi gimana sih kriteria pemuda yang unggul itu gimana gitu kan? Nanti di buku ini juga dibahas bagaimana kriteria pemuda yang unggul. Jadi teman-teman wajib beli ya gitu ya. Di buku ini ada 5 kriteria untuk pemuda yang unggul. Namun saya akan membahas 3 saya akan menjelaskan secara singkat apa saja kriteria pemuda unggul. Ada 3 yang akan saya bahas, yaitu Al-Qawi Al-Amin, pemuda yang kuat dan dapat dipercaya. Sebagaimana kita disuguhkan mengenai kisah Nabi Musa yang kuat, yang amanah, yang sabar. Beliau menolong 2 orang gadis ketika beliau sedang mengasingkan diri dari kotanya. Karena kekuatan beliaulah, beliau dapat membantu 2 orang gadis yang sedang kesulitan ketika ingin mengambil air di sumur. Ketika sumurnya dihalangi oleh sebuah batu yang sangat besar. Karena kekuatan Nabi Musa lah, beliau dapat bermanfaat bagi kedua gadis itu, bermanfaat bagi orang lain. Lalu, beliau sebagai pemuda dapat dipercaya. Ketika 2 orang gadis itu ingin mengundang Nabi Musa untuk ke rumah beliau, bagaimana aurat dari gadis-gadis itu terlihat tersingkap oleh angin. Nabi Musa tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan pada saat itu. Karena sifat yang dapat dipercaya beliaulah, beliau menyuruh kedua gadis itu untuk berjalan di belakang beliau. Mungkin kita sebagai pemuda saat ini, kalau melihat aurat wanita lain mungkin senang gitu ya, kesempatan dalam kesempitan. Tapi sebaiknya kita mencontoh pribadi Nabi Musa ini. Bagaimana beliau sebagai pemuda memiliki kekuatan dan bisa dapat dipercaya. Di zaman yang maju saat ini kita sudah banyak fasilitas yang disediakan oleh negara. Kita bisa berolahraga untuk bisa menambah kekuatan kita. Karena tentu orang yang kuat itu bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Selanjutnya yaitu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini adalah penggalan ayat pada surat Al-Kahfi ayat ke-13.
Di sini disebutkan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. 7 orang pemuda yang berani menyampaikan penyimpangan yang ada, walaupun konsekuensi yang sangat besar akan menimpa mereka. 7 orang pemuda itu percaya akan pertolongan Allah. Percaya pasti datangnya pertolongan pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda itu tidak hanya berpikir untuk melawan secara membabi buta, tidak hanya memiliki sifat bersemangat yang bergelora gitu ya. Mereka juga menyampaikan ketidaksetujuan mereka. Mereka memiliki action nyata, walaupun itu hanya sekedar menyampaikan saja gitu. Lalu karena sifat mereka itulah, karena action mereka itulah, karena keimanan mereka itulah, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai pemuda tidak hanya memiliki rencana-rencana, namun kita juga harus memiliki action terhadap segala tindakan kita. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, itu akan bermanfaat. Lalu ada basatan fil ilmi wal jism, ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Di sini tubuh yang perkasa dengan tubuh yang kuat mungkin tidak ada perbedaan. Namun di buku ini nanti kita juga akan disuguhkan dengan sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Sebagaimana Talut yang luas ilmunya, perkasa tubuhnya, dipercaya oleh Nabi Samuel untuk menjadi seorang raja. Beliau yang hanya memiliki pangkat tentara yang biasa, bisa diangkat oleh Nabi Samuel untuk memegang posisi seorang raja. Walaupun saat itu banyak sekali bangsawan-bangsawan, masyarakat-masyarakat yang tidak setuju dengan status beliau. Namun Nabi Samuel sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala memiliki mata yang bisa melihat bahwa Talut sebagai pemuda yang biasa saja, memiliki ilmu yang luas dan tubuhnya perkasa itu bisa dimanfaatkan untuk agama Allah. Jadi ilmu yang luas itu dan tubuh yang perkasa itu bisa mengalahkan kedudukan siapa saja. Dengan ilmu kita bisa menaklukkan dunia. Pemuda unggul ini yang diremehkan karena statusnya yang rendah di masyarakat bisa memimpin kerajaannya melawan Jalut. Yang tentu kita tahu tokoh utama, tokoh bintang yang nanti di peperangan itu adalah Nabi Daud alaihissalam yang bisa mengalahkan Jalut. Tapi kita harus ingat bahwa karena ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa Talut lah, ia bisa memimpin peperangan itu. Dia bisa menjadi raja dan bisa mengalahkan Jalut. Nanti kita juga akan diajak untuk membahas mengenai cinta dan syahwat. Untuk teman-teman pasti suka gitu kan membahas mengenai cinta dan syahwat gitu. Apalagi sekarang ini kita ngelihat orang lain itu pacaran, kita ngelihat perkembangan zaman itu yang seakan-akan pacaran itu udah dianggap biasa gitu kan. Karena hal-hal yang sering dilakukan oleh masyarakat bisa menjadi suatu kewajaran gitu kan. Kita kadang mungkin yang jomblo gitu, galau karena cinta gitu. Galau karena kita suka sama seorang akhwat, kita memikirkan seorang akhwat yang belum tentu akhwat itu memikirkan kita. Galau kita itu sudah sungguhnya galau yang sudah usang gitu ya, galau yang sudah ketinggalan zaman. Bagaimana contohnya para sahabat Nabi dulu yang memiliki galau yang berkualitas. Contohnya Bilal bin Rabah yang saat itu galau merindukan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau enggan untuk mengumandangkan azan kembali. Rasa sedih beliau itu ketika mengingat Nabi Muhammad SAW membuat beliau sangat enggan untuk azan pada saat itu. Lalu ada lagi galaunya seorang imam yang telah kita kenal, yaitu Imam An-Nawawi. Beliau memiliki kegalauan memikirkan beratnya amanah umat di pundaknya. Sehingga bahkan di akhir hayat beliau pun, beliau tidak sempat untuk menikah dan menikmati kenikmatan dunia. Lalu ada lagi kegalauan seorang manusia yang biasa, namun memiliki kepribadian yang luar biasa, yaitu Imam At-Tirmizi.
Kita ketahui bahwa beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang sudah pasti, yang insya Allah amalnya banyak. Namun beliau merasa kurang amal ibadah beliau. Di akhir hayatnya beliau menangis memikirkan kurangnya amal ibadah beliau sehingga menyebabkan mata beliau buta. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang bahkan tidak merasa sedih dengan amal kita yang sedikit. Bahkan ketika kita melakukan dosa pun kita tidak merasa sedih gitu. Hati kita tidak tergerak. Atau bahkan contohnya sebagai seorang lelaki, kita tidak merasa sedih ketika kita meninggalkan sholat berjamaah. Padahal sebagai lelaki kita diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Itu bisa menjadi tamparan bagi kita. Bagaimana orang-orang terdahulu memiliki kegalauan yang lebih berkualitas daripada kita. Kayaknya lagi ada gangguan jaringan ya. Soalnya di luar lagi hujan. Kita tunggu sebentar ya. Tes. Maaf ya, laptopnya gangguan terus. Oke. Jadi gimana ya? Yang kita tidak merasa sedih buat melakukan dosa. Oh ya. Bagaimana kaum-kaum terdahulu, manusia-manusia biasa pada zaman dahulu sudah memiliki kegalauan yang lebih berkualitas daripada kita. Padahal kita sudah memiliki kemajuan zaman yang lebih, kita bisa mengakses ilmu pengetahuan lebih mudah. Kita bisa beribadah dengan lebih mudah. Kita bisa beribadah dengan lebih nikmat. Masjid-masjid sudah nyaman, memiliki AC, sejadahnya sudah bagus. Namun kita enggan kadang untuk melaksanakan ibadah. Bahkan jika itu hanya sholat jamaah. Pengalaman saya sebagai lelaki gitu ya, di rumah saya itu terdapat sebuah musola. Namun saya pernah waktu itu azan, saya komat sendiri, saya imam sendiri, tapi nggak adanya makmum yang datang untuk sholat berjamaah pada saat itu. Itulah yang membuat kita sedih. Kita kadang nggak merasa sedih gitu kalau kita ninggalin ibadah, kita ninggalin perbuatan kebaikan. Padahal itu untuk diri kita sendiri gitu, itu bukan untuk siapa-siapa. Karena sungguhnya Allah nggak membutuhkan amal ibadah kita, itu untuk diri kita sendiri. Terus ada lagi contohnya manusia biasa yang memiliki kegalauan yang berkualitas ya. Manusia biasa yang pada zamannya nggak dikenal oleh siapa-siapa, namun ia terkenal di langit. Ialah pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Karena kegalauannya memikirkan keinginan ibunya, beliau rela dicap gila oleh orang-orang sekitarnya. Beliau gendong seekor anak sapi, naik turun gunung untuk memiliki kebiasaan yang kuat, menjadi seorang pemuda yang perkasa, memiliki tubuh yang kuat. Itulah, karena kegalauan beliau memiliki menghasilkan ide yang cemerlang. Dan beliau pun bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menaikkan haji beliau. Dan karena keluar biasaan pribadi beliaulah, Nabi Muhammad SAW bahkan berwasiat kepada sahabatnya untuk meminta doa yang mustajab kepada Uwais Al-Qarni. Yang akhirnya Umar bisa bertemu dengan Uwais Al-Qarni di gerbang Mekah pada saat itu. Bagaimana kita bisa melihat Uwais, seorang pemuda biasa, seorang pemuda yang rela dicap gila oleh orang lain,
bisa menghasilkan ide yang cemerlang dari kegalauannya. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus bisa menghasilkan ide yang cemerlang dari kegalauan kita. Mungkin kita bisa menghasilkan hobi-hobi baru, kita bisa menghasilkan ilmu-ilmu baru dengan menuntut ilmu, dan banyak lainnya. Daripada kita memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Jika manusia dari dulu aja udah yang kegalauannya itu udah bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas, maka kita tidak boleh kalah dengan orang-orang terdahulu. Karena kalau kita kalah, maka kita sebagai manusia yang galau memiliki kegalauan yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Selanjutnya adalah kita diajak membahas mengenai cinta bukanlah nafsu. Karena kita mikir, mungkin sebagian mungkin ada yang belum tahu, oh cinta sama nafsu nggak ada bedanya gitu ya. Cinta adalah anugerah manusia. Cinta adalah keunggulan yang dimiliki oleh manusia. Cinta adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dengan rasa cinta bisa timbul rasa persaudaraan di hati kita. Dengan rasa cinta, kita rela berkorban untuk orang lain. Tanpa cinta mungkin dunia sudah dilanda oleh huru-hara. Namun, jika teman-teman jatuh cinta dan berhasil untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bukanlah cinta. Karena cinta itu adalah kesabaran. Cinta berani untuk mengambil dan berani untuk merelakan. Bukan ingin mencumbu, apalagi menggebu-gebu, menumpahkan nafsu. Seperti yang kita tahu pada saat ini, banyak remaja-remaja yang menganggap bahwa pengorbanan nafsu yang mereka berikan kepada orang lain itu sudah termasuk cinta. Bahkan banyak kejadian-kejadian di internet itu, seorang gadis yang ingin membuktikan cintanya sampai merelakan tubuhnya kepada lelaki lain. Kita harus ingat bahwa cinta itu bukanlah nafsu. Bahkan Nabi Yusuf, sekelas Nabi Yusuf pun pernah berfatwa bahwa, dan fatwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Dan aku tidak merasa diriku bebas dari nafsu kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Yusuf tidak merasa dirinya bebas dari nafsu. Pada saat ia digoda oleh Zulaikha, kenapa Nabi Yusuf nggak mau gitu kan? Bukankah Nabi Yusuf itu adalah manusia biasa? Bukannya Nabi Yusuf itu adalah seorang laki-laki biasa? Beliau juga manusia yang memiliki nafsu. Namun, ada suatu perbedaan, yaitu beliau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau bisa selamat dari peristiwa yang ada pada saat itu. Terus kita sering lihat nih, ada yang namanya syahwat digital. Apa sih itu syahwat digital? Kita sering lihat sekarang ini lagi maraknya, bukan marak lagi ya, udah menjadi hal yang biasa. Mulai dari iklan-iklan shampoo yang nampakin orang mandi gitu, atau iklan-iklan sabun yang kelihatan badannya gitu. Itu sudah menjadi suatu kewajaran. Bahkan tapi kita tahu bahwa itu adalah sebuah aurat, tapi kita sudah menganggapnya itu adalah hal wajar. Hingga sekarang gadget dan media yang canggih saat ini sekarang ini menyebabkan anak-anak di bawah umur itu dengan mudahnya mengakses hal-hal dewasa. Itu adalah hal yang sangat berbahaya ya teman-teman. Di buku ini nanti juga akan dibahas mengenai bahayanya porn addiction bagi pemuda-pemuda, bagi remaja-remaja. Di sini dicantumkan bahwa menurut psikolog Elie Risman, saking berbahayanya porn addiction ini, itu lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba. Karena narkoba bisa direhabilitasi secara biologis, sedangkan porn addiction ini, kecanduan terhadap porno ini tidak bisa ya. Ini harus memiliki keinginan yang kuat dari si korbannya. Ini bukan kata saya ya, ini karena kata bukunya. Jadi syahwat digital ini sudah sangat berbahaya ya teman-teman sekarang. Internet itu sudah terbiasa
kita lihat tiktokan atau di Instagram Story yang orang itu joget-joget, bajunya tuh minim sekali. Itu sudah menjadi hal yang wajar. Bagaimana kita harus bisa menundukkan pandangan kita, khususnya laki-laki. Dengan cobaan-cobaan pindah-pindah yang ada pada saat ini, kita harus bisa menundukkan pandangan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan bagi kita. Mungkin pada pandangan pertama kita diperbolehkan, namun untuk pandangan selanjutnya itu tidak boleh. Karena tentu dengan pandangan kedua itu ada fokus tertentu ya teman-teman. Seorang seniman lukis bisa menghasilkan lukisan yang bernilai miliaran dengan fokusnya. Seorang desainer grafis bisa menghasilkan desain yang cemerlang dengan fokusnya. Namun untuk seorang yang melihat aurat orang lain dengan fokusnya, itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu hanya menghasilkan dosa. Kita nggak bisa untuk melawan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Dengan kemajuan, dengan tren-tren pakaian saat ini yang semakin maju, itu semakin minim. Kita nggak bisa melawan itu. Kita nggak bisa merubahnya. Namun, kita bisa memperkokoh keimanan kita. Kita bisa memperkuat diri kita, kepribadian kita. Memang kita tahu bahwa wanita harus menjaga auratnya. Namun kita harus ingat juga bahwa sebagai seorang laki-laki, kita juga harus bisa membentengi diri kita. Laki-laki dianjurkan untuk menjaga pandangannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat ke-30, Allah berfirman bahwa katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terus, apa laki-laki aja gitu yang harus berkontribusi? Wanita juga harus berkontribusi ya, untuk bisa meminimalkan pindah-pindah yang ada. Seperti yang kita tahu sekarang, apalagi kita sering berinteraksi dengan wanita, baik itu di organisasi ataupun di masyarakat, di tempat kerja. Itu bisa menghasilkan pindah-pindah yang kita nggak tahu. Lalu selanjutnya kita akan diajak untuk membahas mengenai pemuda yang adil dan beradab. Ini adalah sila kedua dari negara kita ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kita diajak untuk membahas mengenai bagaimana menjadi pemuda yang adil dan beradab di buku ini. Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam karyanya yang berjudul Adab Al-Alim wal Muta'alim. Di buku ini dijelaskan bahwa beliau merumuskan pentingnya ilmu dan adab. Dirumuskan bahwa tauhid itu mewajibkan wujudnya iman. Barang siapa yang tidak beriman, maka dia tidak bertauhid. Dan iman mewajibkan syariat. Dan iman dan tidak bertauhid. Dan syariat mewajibkan adanya adab. Barang siapa yang tidak beradab, maka tidak ada syariat bagi dirinya. Tidak ada iman dan tidak ada tauhid baginya. Nah, untuk memiliki sifat yang adil dan beradab, tentu kita harus memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik, pribadian, pendidikan agama yang baik. Nanti di buku Mencirikan kali ini, teman-teman juga akan dipaparkan mengenai syariat-syariat agama Islam. Salah satunya mengenai aurat, bagaimana kita menjaga aurat, bagaimana laki-laki memiliki aurat dari pusar hingga lutut, dan bagaimana ulama-ulama memiliki pendapat yang berbeda. Yang pertama yaitu antara pusar dan lutut, pusar aurat dan lutut tidak. Kedua, pusar dan lutut termasuk aurat, dan yang ketiga, pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Itu adalah pendapat Imam Syafi'i di dalam kitabnya dan Al-Inla. Kita udah nggak asing ya dengan kata-kata aurat. Namun kita menganggapnya mungkin sekarang itu hal yang wajar gitu. Wanita yang diwajibkan menggunakan hijabnya, menutupi kepala, menutupi bukan membungkus kepala. Sekarang kan kita ada beda nih.
kita membungkus kepala seketat-ketatnya. Apalagi kadang mungkin saya sering lihat akhwat-akhwat itu perempuan-perempuan gunain hijabnya itu udah bermacam-macam ya. Ada yang sampai kayak selendang itu cuma dililitkan aja gitu. Padahal sebenarnya wanita itu dianjurkan untuk menutup bagian dadanya dengan menggunakan hijab. Namun sekarang berbeda, itu malah ditonjolkan oleh wanita-wanita. Aurat pada wanita itu mungkin teman-teman udah banyak tahu, tapi di buku ini nanti diingatkan kembali bahwa aurat wanita itu adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangannya. Adapun ijma ulama mengenai cadar tidak akan dibahas di sini. Namun kita diajak kembali untuk mengingat bahwa suara wanita mungkin memang bukan aurat ya. Namun suara wanita bisa menjadi fitnah bagi seorang laki-laki. Jadi nggak seharusnya seorang wanita melembut-lembutkan suaranya kepada lawan jenis. Nanti di buku ini dikatakan bahwa Witing Tresna Jalaran Saka Karet Syuron. Ini kata penulisnya ya. Katanya cinta bersebab seringnya datang syuro atau rapat. Jadi ketika saya membaca ini, saya ingat dengan pengalaman-pengalaman saya bahwa interaksi kita dengan seorang akhwat, dengan wanita, walaupun itu cuma di organisasi, kita berinteraksi cuma untuk sekedar memikirkan bagaimana perkembangan rapat-rapat atau program-program organisasi, itu bisa memunculkan fitnah. Karena keseringan interaksi itu kadang bisa memunculkan rasa ya di hati. Apalagi banyak nih pengalaman-pengalaman saya di organisasi, teman-teman saya ya, bukan saya. Ini teman-teman saya punya pengalaman karena keseringan interaksi dengan seniornya, dia sampai punya rasa dengan seniornya. Terus bagaimana dia punya rasa dengan teman satu divisinya. Jadi ini bahaya ya teman-teman. Kita kadang memang suara itu bukanlah aurat wanita, tapi dengan suara, dengan sikap, itu bisa membuat laki-laki bisa salah paham dengan seorang wanita. Lalu kita juga akan diajak untuk membahas mengenai pernikahan pada buku ini. Bagaimana seorang pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, yang disebut ba'ah, kemampuan menikah, itu sudah seharusnya menikah. Siapa sih yang nggak mau menikah gitu kan? Semua orang ingin menikah. Karena menikah adalah fitrah manusia. Lalu dengan menikah kita juga bisa menghindari fitnah-fitnah. Kita bisa menjaga diri kita. Tapi kita juga harus ingat, ketika kita ingin menikah, kita harus memiliki kemampuan yang siap. Mungkin teman-teman yang lain mungkin yang udah menikah atau yang belum menikah pun juga udah punya ilmunya yang lebih paham daripada saya ya. Namun saya akan menjelaskan isi dari buku ini. Bagaimana untuk yang belum mampu untuk menikah, dianjurkan untuk berpuasa. Kita dianjurkan untuk berolahraga atau berorganisasi. Untuk menghindari diri kita dari kegalauan ketika melihat orang lain sudah mesra-mesraan dengan orang yang halalnya, wanita yang halalnya. Bagaimana untuk menghindari hal itu? Menghindari diri kita dari kegalauan dan kesendirian memikirkan nasib jomblo yang tak berkesudahan. Kalau kita bicara soal pernikahan, pasti kemapanan itu adalah patokan banyak orang ya. Bagaimana di keluarga kita berpikirnya bahwa kita harus memiliki mobil, kita harus bekerja dengan gaji 4 juta, kita harus memiliki rumah gitu. Pokoknya kita dengan begitu baru dianggap mapan. Padahal laki-laki yang memiliki gaji 700.000 pun dan si wanita sudah siap dengan hal itu sudah bisa dianggap mapan juga. Walaupun rumahnya hanya kontrakan dan si wanita menerimanya, itu juga bisa dianggap dengan mapan. Terus kita diajak untuk bagaimana menjadi pemuda yang memiliki hubungan dengan sekitar. Bagaimana kita sebagai pemuda
membangun hubungan yang baik dengan orang sekitar kita. Untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan orang sekitar, ini gak rugi ya untuk beli buku ini. Nanti teman-teman akan diajak kembali untuk membahas bagaimana menjadi pemuda yang bisa memiliki hubungan yang baik dengan sekitar, baik itu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan kerabat, masyarakat, dengan bernegara kita bagaimana, apalagi dengan alam. Dalam Islam terdapat lima tingkatan dalam hubungan, yaitu ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling tolong-menolong, takaful, saling memikul beban, dan ikrar, rela berkorban. Jadi ketika kita pertama awal bertemu dengan seseorang, pasti kita saling berkenalan. Lalu setelah itu, setelah lama kita berkenalan, berteman, kita bisa paham bagaimana sifat masing-masing teman. Namun kadang mungkin juga ada gitu teman-teman yang hanya berteman untuk memiliki relasi saja gitu. Tapi dengan pertemanan pasti dengan saling mengenal, dengan memiliki relasi, kita bisa saling tolong-menolong. Lalu dengan saling tolong-menolong, kita bisa saling memikul beban yang lainnya. Dan ada tingkatan tertinggi dalam berteman yaitu ihsan, rela berkorban. Jadi ketika kita ingin mempunyai teman yang rela berkorban untuk kita, maka kita harus menjaganya ya. Karena itu tingkatan tertinggi dalam hubungan. Lalu bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang tua kita? Kita sebagai pemuda harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tua kita. Bagaimanapun kepribadian orang tua kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu yang tidak berani, yang bahkan sebagai Nabi pun beliau tidak berani untuk berkata-kata kasar terhadap ayahnya. Walaupun ayahnya belum memiliki keimanan yang sama dengan Nabi Ibrahim. Beliau tetap berusaha untuk mendakwahi ayahnya secara baik-baik. Maka dari itu kita sebagai seorang pemuda muslim apalagi, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tua kita. Walaupun kita memiliki masa lalu yang tidak baik dengan beliau. Namun ingatlah, beliau selalu mencintai kita bagaimanapun tindakan yang beliau tunjukkan kepada kita. Di hati beliau tetap mencintai kita. Kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang tua kita dengan hal-hal kecil. Mungkin ketika kita berinteraksi dengan beliau, sehari kita bisa berinteraksi selama beberapa jam, itu sudah bisa membangun hubungan yang baik dengan orang tua kita. Karena sekarang sudah banyak anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang interaksinya itu bukan dengan orang tuanya lagi, gitu. Interaksinya itu dengan sosial media, dengan Instagram, dengan Facebook. Jadi interaksi kepada orang tua itu sudah sangat berkurang. Makanya banyak sekarang anak-anak yang memiliki pemuda-pemuda yang sudah memiliki jalan yang salah. Jadi mereka mencari perhatian dari orang lain, mencari perhatian dari teman-temannya, dari pergaulannya. Padahal sungguhnya sahabat terdekat kita itu adalah orang tua kita sendiri. Sahabat terdekat kita adalah ayah kita sendiri dan ibu kita sendiri. Lalu bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga kita, dengan kerabat kita? Mungkin teman-teman ada nih yang nggak hubungan yang dengan saudaranya, dengan kakak-kakaknya, antara laki-laki dengan kakaknya yang perempuan tidak baik hubungannya, antara yang perempuan dengan kakaknya yang laki-laki tidak baik. Sepatutnya kita sebagai seorang pemuda bisa belajar bagaimana memiliki hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Bagaimanapun mereka tetap saudara kita. Mereka adalah orang terdekat kita yang mengerti bagaimana diri kita. Lalu ada cara bagaimana membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik terhadap tetangga kita. Karena sebagai pemuda, untuk menjadi pemuda yang berkualitas, kita harus belajar untuk bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar kita. Kadang kita hanya menyapa tetangga kita pun, itu sudah dianggap bersosialisasi. Lalu bagaimana nanti kita juga akan diajak membahas mengenai bagaimana membangun hubungan bernegara, dan bagaimana kita sebagai pemuda muslim, sebagai seorang muslim, untuk membangun hubungan yang baik dengan alam.
Seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia adalah khalifah di bumi. Kita pemimpin di bumi ini. Namun kita sebagai pemimpin bukannya berbuat kebaikan, memimpin sebenar-benarnya, kita malah menghancurkan alam kita. Kita membuang sampah sembarangan, kita diam ketika melihat orang lain melakukan penyimpangan, membuang limbah sembarangan. Maka dari itu, kita harus belajar untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan alam. Karena sesungguhnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, kita adalah khalifah di muka bumi. Selanjutnya, kita juga akan diajak membahas mengenai bagaimana menjadi pemuda kebanggaan Allah dan Rasulnya. Pemuda yang mencurigakan sekali. Ini sesuai dengan pengenalan dari cover buku ya. Mencurigai diri, menaklukkan masa muda. Pada pembahasan ini Ya, jaringannya lari lagi ya. tes. Teman-teman, suara saya kedengaran? Teman-teman, kedengaran suaranya? Ya, kedengaran. Ada. Dengar. Iya. Bentar lagi ya. Saya terlalu panjang ya membahasnya. Ini oke. Ini yang terakhir ya. Bagaimana kita menjadi pemuda kebanggaan Allah dan Rasulnya, pemuda yang mencurigakan sekali. Jadi tentu kita ingin menjadi kepribadian yang dibanggakan oleh orang lain, dibanggakan oleh orang tua kita, dibanggakan oleh saudara-saudara kita, dibanggakan oleh masyarakat sekitar kita. Dan yang paling penting, kita harus memiliki keinginan untuk menjadi pribadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Hal tersebut bukanlah hal yang mustahil. Namun untuk mencapai hal tersebut, kita harus memiliki pengorbanan. Untuk menjadi pemuda kebanggaan Allah dan Rasulnya, kita sebagai pemuda harus memiliki visi yang jelas. Apa itu visi? Visi adalah suatu cita-cita yang ingin kita capai. Perbedaan visi dan mimpi adalah visi memiliki rincian jalur yang jelas dan matang untuk digapai, sedangkan mimpi adalah hal yang tidak pasti dan hanya sebuah angan-angan. Sebuah visi harus memiliki tujuan yang jelas dan terencana. Setiap muslim pasti memiliki visi yang sudah jelas, yaitu ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada teman-teman, mungkin kita semua ingin menggapai surganya Firdaus. Tentu untuk menggapai hal tersebut, kita harus memiliki pengorbanan yang jelas, kita harus memiliki rencana-rencana yang jelas juga. Bagaimana untuk menggapai hal itu? Itulah yang namanya misi. Misi itu adalah langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menggapai visi kita. Sebagaimana Nabi Musa yang saat itu rela menempa dirinya menjadi pemuda yang amanah dengan bekerja di bawah Nabi Syuaib selama 8 tahun dan disempurnakannya selama 10 tahun. Lalu bagaimana sih menjadi konsep pribadi pemuda yang mencurigakan sekali? Seorang pemuda harus memiliki konsep hidup yang jelas. Kalau ada pemuda yang cuman hidupnya itu ingin pacaran, nikmatin masa muda, maka itu bukanlah hal yang baik ya. Teman-teman harus mencurigai diri teman sendiri. Banyak orang di luar sana yang bahkan teman-teman saya pun banyak yang bertanya kepada saya,
mengenai visi dan misi mereka. Terus kita kan sebagai muslim sudah memiliki visi yang jelas. Dan kita juga sudah memiliki misi yang jelas. Yang sudah diterangkan di Al-Quran bagaimana kita sebagai muslim menjalankan syariat-syariatnya untuk menggapai surganya. Baiklah, mungkin teman-teman yang ingin lebih paham lebih jelas lagi bagaimana menjadi pemuda yang mencurigakan sekali, teman-teman bisa beli bukunya ya. Bukunya sangat bagus dan keren sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa yang menyampaikan tidak lebih bijak daripada yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Yufiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah penyampaian yang sangat padat dan jelas dan kita bisa mendapatkan inti-sari dari buku Mencurigakan Diri ini dari Rahmat. Terima kasih kepada Rahmat yang telah menyampaikan materi review buku dari buku Mencurigakan Diri ini. Beberapa yang Yulfi dapat dari yang disampaikan Rahmat tadi itu seperti ini. Tak ada yang patut dicurigai selain diri sendiri, tak ada yang patut dicurigai selain hati sendiri. Yang mungkin tindakan dari kita itu bisa menyebabkan orang lain tidak nyaman, bisa menyebabkan orang lain tersinggung dengan ucapan kita, dengan tulisan kita, yang dengan seharusnya itu kita harus mencurigai diri kita sendiri. Apakah kita itu sudah bermanfaat dengan orang-orang sekitar kita atau justru kita malah menjadi beban kepada mereka. Dan juga ada contoh-contohnya tadi, ada seperti pemuda Kahfi yang bertahan dengan keimanan keteguhan mereka melawan raja yang zalim. Terus juga ada ciri pemuda unggul, lalu ada galau berkualitasnya para sahabat Nabi, terus juga tentang Uwais Al-Qarni yang dikenal oleh penduduk langit, cinta bukanlah nafsu, syariat yang mewajibkan adab, dan tentang pemuda itu sendiri. Nah, selanjutnya Yulfi mau buka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Nah, untuk skemanya sendiri bisa menggunakan fitur raise hand kalau mau pakai suara, atau bisa juga teman-teman ketikin dulu misalnya namanya Andi underscore nya. Nanti Yulfi akan mempersilakan teman-teman, atau bisa juga masukin pertanyaannya di kolom chat, nanti Yulfi yang bacain. Oke. Yang pertama ada Muhammad Heriandi. Ada Muhammad Heriandi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nggak buka video karena gelap juga nih, lagi di mobil posisinya. Baru pulang dari kantor. Ingin bertanya tentang mencurigakan sekali ya. Dan saya juga sebenarnya sangat mencurigakan sekali nih. Dari mana nih kan Heriandi ini, apakah sama-sama kader kami atau mungkin ini hanya di-share di kader kami aja gitu. Untuk kegiatan ini. Nah, jadi kalau ini sangat sayangkan sekali kalau ini hanya terbuka untuk kader kami aja, tapi kalau alangkah baiknya untuk seluruh ini itu sangat bagus sekali gitu. Jadi tidak mencurigakan. Dan terus untuk pertanyaan yang kedua ya, itu lebih kepada pendapat aja, usulan. Untuk menjaga tadi tentang pembahasan tentang cinta dan soal hati gitu. Bagaimana cara menjaganya? Mungkin kalau kita doa udah biasa kan ya, muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Nah, kalau kitanya sendiri gitu kan, itu doa gitu. Nah, bagaimana caranya biar lebih kuat gitu? Menjaga hati ini gitu, menjaga cinta ini gitu, sehingga dalam jadi pemuda untuk menuju
visi pemuda Islam tadi ya, visi pemuda Islam disampaikan oleh pemantik tadi gitu. Kira-kira paham nggak maksud pertanyaannya arahnya kemana gitu? Atau mungkin udah ngerti gitu maksudnya? Atau saya yang kurang jelas ya? Saya udah ya? memastikan dulu, Mas. Bentar, Mas, saya mau pastikan dulu. Ini agar gitu. lebih kuat menjaga hati, menjaga cinta. Ini cintanya untuk siapa ya? Cintanya untuk orang yang halal atau untuk yang belum? Ya, kalau menurut saya tadi kan cinta itu bukan ke apa namanya? Nafsu kan, bener kan? Nah, bukan nafsu kan gitu. Nah, artinya kan kita udah paham lah di sini nih gitu. Jadi bukan cinta hal yang dalam hal kayak gitu, pasti cinta yang bagaimana agar tujuan ya, cinta yang menuju tujuan visi kita tadi sebagai seorang pemuda Islam tadi gitu. Nah, bagaimana nih menjaganya gitu kan? Kalau secara pribadi doa ya udah oke lah, kita udah diajarin lah ya, sering diajarin mungkin orang tua kita, guru kita, atau mungkin keluarga kita gitu kan. Nah, itu kira-kira paham tak maksudnya? Ya, paham. Oh iya gitu. Nah, jadi saya Heriandi dari Komisariat Segantang Lada Kabupaten Bintan ya. Posisinya di Tanjung Pinang. Ya, itu aja untuk MC. Jazakumullah khairan atas waktunya. Oke, baik. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas. Coba yuk ulangi lagi. Yang tadi ditanyain itu yang pertama itu yang mencurigakan sekali. Apakah benar ini cuman untuk kader kami doang atau bisa buat umum gitu. Terus yang kedua itu tadi gimana supaya bisa lebih kuat untuk menjaga diri, menjaga hati, supaya cinta yang tadi itu bisa mencapai tujuan dan visi misi kita tadi. Selain dengan yang doa secara yang diajarkan dari guru-guru kita. Itu Rahmat. Silakan dijawab. Saya jawab ya. Terima kasih sudah bertanya tadi Masnya. Untuk menjaga cinta, kita sudah diajarkan untuk berdoa. Bagaimana kita menguatkan hati kita gitu. Kalau saya sih saya khususnya sebagai pemuda yang mungkin nggak lebih bijak daripada mas-mas kalian ya, daripada kakak-kakak sekalian, saya nggak lebih bijak daripada anak-anak semua. Tapi untuk menjaga cinta, bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga agar cinta kita ini cinta yang benar gitu kan, menjadi visi pemuda Islam yang benar. Visi kita sebagai pemuda Islam kan, khususnya sebagai orang Islam, kita memiliki visi untuk mencapai surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin meraih ridhonya. Jadi tentu kita untuk meraih ridhonya itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cinta itu adalah rela berkorban juga termasuk cinta. Jadi tidak hanya harus kita menggapai itu harus menjadi milik kita juga harus berani untuk merelakannya. Khususnya mungkin pengalaman saya juga, kalau untuk saat ini, kalau untuk cinta kepada keluarga, itu cinta kepada orang yang halal bagi kita, para saudara-saudara kita, cinta kepada sesama muslim, kita bisa menjaga cinta kita dengan berbuat kebaikan kepada beliau, kepada mereka-mereka, itu orang-orang yang sudah halal bagi kita. Cinta kita kepada orang tua, kita bisa menunjukkan cinta kita dengan berbuat kebaikan kepada orang tua kita. Apalagi kalau cinta kepada istri, berbuat kebaikan kepada istri kita kepada suami, kita berbakti kepada suami kita, itu adalah cinta. Tapi untuk orang yang belum halal bagi kita, bagaimana kita menjaga cinta kita gitu, agar kuat menjaga cinta kita untuk orang yang belum halal bagi kita. Ada yang bilang kalau cinta kita pada seorang wanita lain itu kita komitmen gitu untuk menikahinya gitu. Komitmen saling menjaga cinta ini gitu kan. Kayak gitu kadang-kadang nih. Kalau saya khususnya saya ya, saya belum berani untuk bisa menyampaikan kata komitmen kepada seorang akhwat lain, seorang gadis lain. Saya tidak berani mengatakan, oh saya cinta kepada dirimu, saya akan menjaga cinta ini selamanya, komitmen untuk dirimu selamanya. Jadi untuk yang belum halal bagi kita, alangkah baiknya kita untuk merelakan cinta kita. Karena kan kita nggak harus memiliki, tapi juga berani merelakan. Alangkah baiknya kita
mempersiapkan diri kita menjadi seorang pemuda yang ba'ah, sudah memiliki kemampuan untuk menikah, barulah kita menunjukkan cinta kita kepada beliau dengan benar-benar meminang beliau, dengan benar-benar minta izin kepada orang tua beliau, benar-benar menjemput beliau. Karena cinta seorang laki-laki yang pada wanita itu bisa dianggap cinta, benar-benar cinta, ketika ia telah berani untuk mempertanggungjawabkan cintanya. Gitu. Itu menurut saya ya. Pasti untuk abang-abang mas-mas lain yang udah menikah, sudah paham bagaimana cinta yang sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Untuk orang yang belum halal bagi kita, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita menjadi pemuda yang ba'ah, pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Hingga akhirnya kita bisa menjemput hati gadis orang yang kita cintai. Kita berani untuk mempertanggungjawabkan cinta kita secara nyata di hadapan orang tuanya. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Rahmat. Izin MC untuk memberikan tanggapan boleh nggak ya? Oh iya boleh. Ya, ini baru sampai tadi sama anak emang di mobil susah, repot, bahaya, takut ini pula kemana-kemana setirnya ditarik sana sini. Ki jangan main lampu Ki, matikan. Nah jadi untuk ini aja, sungguh luar biasa ya pemantik. Saya sangat apresiasi gitu ya atas jawabannya. Cuman sekedar tanggapan boleh ya? Iya boleh. Ya, jadi yang saya maksud ini pertama tadi pertanyaan yang pertama tadi belum dijawab. Inikah memang untuk hanya kader kami aja atau mungkin udah dibuka untuk umum nih? Tadi belum jawab soalnya. Oh, saya jawab ya. Iya, tinggal dijawab aja untuk umum atau kami aja. Ini kan program kami yang baru dimulai digagaskan bulan ini gitu. Oh, siap. Jadi saya ini yang pertama kali sebagai pemantiknya gitu. Oh, siap. Berarti ini belum untuk keluar ya? Mungkin kedepannya untuk umum bisa untuk. Oke, siap. Nah, kalau gitu ini masukan gitu. Mohon maaf. Jadi sekali lagi mengingatkan saya M. Hriandi dari kader kami Komisi Kesehatan Lada Kabupaten Bintan. Jadi kalau saya tadi lebih ke ini menjaga cinta ya, nafas untuk gerakan kita gitu ya. Maksudnya kalau bahasa gerakan ke kaminya, tapi kalau ini untuk umum menjaga cinta sama hati tadi itu adalah dengan berjamaah gitu. Maksud saya ini ya. Nah, tapi Allah alam apakah di buku itu saya belum baca lengkap, tapi saya pernah baca resensi buku kan biasanya, bukan resensi buku, apa sih di belakang, sinopsis ya. Sinopsis bukunya di belakang itu sedikit mungkin kayaknya ada membahas tentang kita berjamaah dan berorganisasi. Mungkin itu bisa sebagai pertambahan ataupun menguatkan gitu bagaimana menjaga cinta dan hati. Ya karena kalau sholat kita sendirian aja keusukan kita kurang dan pahalanya juga seberapa gitu. Karena kan kalau kita ke umum nih menarik pemuda-pemuda Islam yang umum untuk ke kami ini kan gitu. Misalnya kan kita nggak tahu juga ya Allah alam apakah live atau tidak. Ke depan mungkin kalau bisa live Facebook, bisa live YouTube. Kami Barelang sendiri itu sangat luar biasa gitu kan ya, sebagai sarana dakwah kita, sebagai sarana agar kita ya semakin memperluas sayap dakwah kita ini gitu, sehingga ya banyak tuh pemuda-pemuda Islam yang di luar sana mungkin yang barangkali KTP-nya doang yang Islam gitu kan, dia tersentuh gitu ya kan. Kalau benar juga kalau kita sendiri mah kalau nggak berjamaah repot kan, sholatnya ya hitungannya cuma 1, terus kalau jamaah kita dapat 27. Terus kalau kita itu baca Quran sendiri mungkin lesu ya, ada kelesuan di hati mungkin. Tapi kalau kita berjamaah itu ada semangat yang terasa banget gitu. Terus terkait tadi yang isinya kehidupan kita, Allah goyatuna gitu kan. Rasul qudwatuna, Al-Quran justru luna, al-jihad, nah lain sebagainya itu gitu kan. Nah jadi kalau saya lebih pengennya tadi itu jawabannya ngarahnya ke berjamaahnya, berorganisasi. Closing statement-nya adalah berorganisasi untuk di kaminya gitu. Jadi kalau dapat nih ke depannya gitu, sekedar ya tanggapan gitu, masukan. Ya kalau diterima, syukur alhamdulillah. Tidak juga tidak apa-apa gitu, karena hanya sekedar saran dan masukan. Jadi gitu untuk menarik gitu kan. Kita kan ya saya punya pengalaman juga dulu sempat di ini KP ya, kebijakan publik ya, bukan ya? Iya, kebijakan publik. Oh iya, gitu. Yalah, mungkin itu aja sedikit tanggapannya. Mohon maaf, saya izin live karena udah sampai rumah mau
ini berkhidmat untuk anak dan istri. Mohon maaf ya. Ya, Mas. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dalam sekali ya. Wow. Jadi sebenarnya mau nyampein juga sebagai bagian dari pengurus juga, Yufi mau bilang sebenarnya ini juga untuk umum. Ini juga umum, tapi khususnya memang yang di Barelang Raya diwajibkan untuk ikut. Dan sebenarnya mau dimasukin juga ke YouTube. Tadi tuh udah nyoba live streaming, tapi masih belum bisa karena akun YouTube-nya baru diverifikasi. Jadi baru bisa besok, dan selanjutnya insya Allah udah bisa buat live streaming. Nah, oke lah, lanjut. Gimana Rahmat? Kira-kira masih ada yang perlu ditambahin nggak yang dari pertanyaan nomor 1 tadi? Ya, kata sangat bermanfaat kali ya penjelasan dari Mas Heriandi tadi. Memang benar kita untuk menjaga cinta kita, apalagi untuk dakwah, kadang kita lesu kalau kita berdakwah sendiri. Kan kadang ada orang tuh, bahkan teman-teman saya sendiri juga banyak yang malas nih masuk organisasi, kita kan bisa berdakwah sendiri gitu. Kita bisa berdakwah secara pribadi, kita nggak harus berdakwah ikut berorganisasi, itu kan nggak wajib gitu kan. Tapi dengan kita berorganisasi, dengan kita bareng-bareng, kita saling merangkul, itu bisa memperkuat semangat kita dalam berdakwah, lebih mempererat kita kepada saudara-saudara kita, bisa mengajarkan kita bagaimana cinta kepada saudara kita sesama iman Islam, cinta bagaimana kita untuk berdakwah. Dulu tuh saya juga malas gitu kan, kadang ikut organisasi gitu, rapat ngapain sih, malas gitu kan. Jadi setelah sekian berjalannya waktu, terasa gitu, kalau kita itu nggak bisa sendiri gitu. Kita butuh berjamaah untuk bisa membangun semangat dalam berdakwah, semangat dalam beribadah. Mungkin itu aja, Kak. Oke, kemudian ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh pakai kolom chat juga. Dipersilakan buat teman-teman. Bisa raise hand, bisa langsung open mic. Ada? Oke lah, sembari tunggu yang lain nanya. Saya boleh nanya nggak, Rahmat? Iya, Kak. Nah, jadi mengenai yang visi misi, mau nanya, jadi kan kalau visi itu kan tujuan yang jelas dan terencana, dan misi itu langkah yang kita gunain untuk menjalankan misi-misi tersebut. Nah, misalnya nih kita punya, jadi ada satu lagi tuh visi, misi, passion gitu. Vision, mission, sama passion gitu. Nah, kalau passion itu kan kayak sesuatu yang kita suka, tanpa perlu disuruh kita akan mengerjakannya gitu kan. Nah, kalau menurut Rahmat sendiri bakal mendahulukan yang mana gitu. Kalau misi kan berarti kan langkahnya, berarti antara visi dengan vision dengan passion gitu. Kira-kira Rahmat mau memilih yang mana gitu? Atau pandangan Rahmat tentang visi dengan passion dan misi yang mungkin ada yang bisa dijalankan berbarengan, ada yang enggak gitu. Oke, Kak.
mission atau passion ya, yang mana didahulukan gitu. Menurut saya gimana gitu. Kalau berdasarkan buku yang saya baca juga gitu, pasti kakak udah pernah baca juga bukunya. Teman-teman mungkin untuk yang tertarik untuk visi misi bisa beli buku Zero to Hero ya. Itu banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita ambil. Mission dan passion. Passion itu kan kayak teman kita tertarik hobi kita mungkin ya, passion itu. Kita condongnya kemana gitu. Makanya kalau di buku Zero to Hero itu dibahas bahwa untuk memiliki misi itu harus ada yang namanya menarik. Jadi misi kita itu nggak boleh, langkah-langkah kita itu nggak boleh langkah-langkah yang membosankan. Untuk menggapainya itu nggak boleh langkah-langkah yang membosankan. Jadi passion itu bisa disertakan di misi kita. Bukan berarti kita passion itu nggak boleh masuk ke dalam misi kita. Karena kan misi itu kan langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai visi kita. Jadi pasti ketika mission dan passion dibarengi, tidak akan membuat kita bosan. Sehingga kita bisa tetap istiqomah ketika kita melangkah. Jadi mission dan passion itu menurut saya ya itu bisa dibarengi. Setiap langkah-langkah kita bisa kita isi-isi dengan passion kita. Sehingga kita nggak pernah bosan gitu di setiap langkah kita. Kita selalu semangat dan nggak pernah bosan. Oh, berarti passion itu bisa kita selipkan di antara misi-misi kita untuk mencapai visi kita itu tersebut ya? Iya, seperti itu. Oh gitu, oke, dapat insight baru. Makasih Rahmat. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Kepada Sentia Rahmadani, Rifki Aditya Aji, Redaksi Sulteng TV, Kiki Rizky Wulandari, Julianti, Ika Atmajawati, Hadijah, Furqan Al-Kalam, Anissa Fatimah Zahro, Ali. Boleh juga kok di chat. Ini ada yang chat masuk nih. Kita tunggu sekitar 2-3 menit lagi ya. Atau jadi tuh tadi tuh udah dua orang yang nanya. Saya juga nggak tahu nih Mas Heriandi tadi itu dapat linknya dari mana. Insya Allah untuk nextnya bakal kita open kok buat semuanya, karena kan ada yang gabung grup di kami institut juga, terus mungkin yang dari grup diskusi lain selama COVID terutama kan banyak tuh open diskusi di grup WA. Nah biasanya bakal di-share di situ juga. Udah 2147. Kalau sampai 2148 kita selesai ya? Iya. Oke. Nah, udah 2148 nih. Sebelum kita tutup, closing statement dulu ya dari Rahmat. Buat diskusi review buku hari ini tentang mencurigakan diri. Silakan pada Rahmat. Jadi kita sebagai pemuda muslim, sebagai pemudi muslim yang masih memiliki jiwa yang bergelora, semangat idealisme kita, mari kita manfaatkan masa muda kita ini untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita.
sebaiknya kita lebih banyak mencurigai diri kita sendiri daripada kita mencurigai orang lain. Dengan mencurigai diri kita sendiri, kita bisa memaksimalkan potensi kita. Dengan mencurigai diri kita sendiri, kita bisa tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Sehingga kita bisa lebih jelas dalam menggapai visi dan misi kita. Itu, Kak. Oke, betul sekali ya. Closing statement-nya. Pemuda yang masih bergelora, tetap semangat buat menebar manfaat, dan yang harus kita curigai adalah diri kita sendiri supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya supaya bisa mencapai visi misi kita itu. Baiklah, jazakallahu khair kepada Rahmat yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, dan juga teman-teman di sini. Kurang lebih selama 2 jam kita udah berkumpul di satu room yang sama. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari meeting hari ini. Sebelumnya kita baca istighfar dulu 3 kali dan doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Yang benar berasal dari Allah, yang salah berasal dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya.